sekalian, selamat datang kembali di minggu kedua tentang bulan ini. Temanya itu risk culture. Jadi yang ingin kita bahas hari ini adalah tentang risk awareness. Jadi risk awareness ini apa? Ya, risk itu resiko, awareness itu kewaspadaan atau kesadaran. Jadi kesadaran kita terhadap resiko. Jadi maksudnya risk awareness ini apa sebenarnya? Jadi risk awareness itu kemampuan untuk mengenali sinyal-sinyal risiko sampai sebelum terjadi risiko besar itu. Mengenali tanda-tanda risiko kecil sejak dini. Jadi banyak kejadian besar dalam organisasi itu dimulai dari tanda-tanda kecil yang sering diabaikan dan menjadi masalah besar. Karena itu kesadaran sejak dini itu adalah kunci. Jadi risk awareness ini bukan berarti kita curiga sama semua orang, tapi kita hanya perlu waspada dan tidak menganggap setiap penyimpangan sebagai hal yang normal. Banyak masalah muncul bukan karena kesalahan besar, tapi karena kita menormalisasi kejanggalan-kejanggalan kecil yang terjadi, kita biarkan dan terus terjadi berulang. Jadi kalau di unit pembelian TPS ini gimana? Tanda-tanda risiko bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya ada pola pemasok yang tiba-tiba adanya perilaku tidak biasa dari mitra, data yang tampak tidak konsisten tapi mungkin masih kita biarkan, atau proses yang terasa terlalu mudah tanpa dokumentasi, ataupun kejanggalan-kejanggalan kecil dalam proses kok terasa mudah tapi kita biarkan aja tanpa dokumentasi, dokumen-dokumen lainnya itu. Semua hal ini adalah sebenarnya itu sinyal yang memberitahu kita untuk sesuatu itu agar diperiksa lebih dalam. Kenapa gitu? Nah, lalu kita pun perlu memahami bahwa risiko itu cuma nggak bersifat operasional ataupun finansial. Jadi maksudnya gimana? Ya, risiko itu maksudnya nggak sekedar kayak operasional ataupun finansial. Maksudnya gimana? Kalau yang operasional ya artinya risiko itu tidak selalu dampaknya kepada baik buruknya kinerja atau baik buruknya keuangan. Ada juga risiko etika, reputasi, kepatuhan, atau yang paling penting adalah keselamatan kerja. Jadi macam-macam risiko ini harus kita peduli terhadap risiko tersebut, sadar akan terhadap risiko tersebut. Jadi misalnya contohnya itu ada dokumen nggak lengkap, kita nggak menganggap sepele, cuma 1 hari misalnya, ya itu tetap harus kita lengkapi, nggak sekedar cuma karena 1 hari mungkin hilang atau terbakar atau gimana, enggak, itu tetap harus kita lengkapi. Lalu kalau ada informasi yang nggak jelas, cuma itunya yang dia bilang, enggak sekedar seperti itu. Tapi apabila ada informasi yang mungkin menurut kita masih terasa tidak jelas, itu harus kita mencari kejelasannya, tidak kita tinggal diam. Lalu kalau misalnya ketika ada pelanggaran kecil terhadap SOP apapun, terutama pada keselamatan kerja, kita tidak membiarkan atau mengoreksi hal tersebut. Jadi salah satu hal yang paling penting dalam risk awareness atau kesadaran risiko itu apa? Yaitu keberanian kita menyuarakan potensi risiko tersebut. Wah, itu risiko. Ya, bahasanya nggak seperti itu, tapi kurang lebih konteksnya seperti itu. Jadi kita perlu menciptakan budaya yang aman bagi karyawan untuk menyuarakan hal-hal risiko tersebut tanpa takut disalahkan. Inilah inti dari organisasi itu, sadar budaya risiko tadi itu. Orang yang peduli bukan hanya sekedar menjalankan tugas. Jadi dengan meningkatkan kesadaran risiko ini, kita dapat mencegah masalah sebelum terjadi masalah besar. Jadi tidak mengabaikan ketidaksesuaian, memperhatikan sinyal-sinyal kecil tadi itu sebelum terjadi hal-hal besar, dan selalu siap cepat bertindak ketika sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari saya itu untuk minggu ini tentang risk awareness. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.